saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah online, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang jatuh pada hari ini tanggal 13 Mei 2021. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pemeliharaan kuasa-Mu, di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami dapat bersekutu di ibadah kenaikan, sekalipun secara online. Biarlah Tuhan, ibadah ini menguatkan iman dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Alkitab hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat berbahaya ketika kita memastikan keraguan-raguan. Namun juga berbahaya jika kita meragukan suatu kepastian. Kadang kita begitu yakin dan memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Misalnya, jika kita lihat langit mendung, kita berani katakan pasti akan turun hujan. Kita memastikan bahwa kita hadir tepat waktu misalnya. Namun kenyataan kita datang terlambat. Begitu juga Bapak Ibu. Berbahaya karena orang lain tidak akan pernah percaya kita. Lebih jauh berbahaya jika kita meragukan sesuatu kepastian. Contohnya, kita katakan kita ragu dan membantah bahwa setiap pagi matahari akan terbit dari timur. Ini suatu contoh keraguan yang sangat berbahaya, karena tidak mungkin matahari terbit lain dari di sebelah timur. Ia sudah pasti terbit di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para murid yang selalu bersama dengan Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan seorang perempuan ini yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini dalam bacaan kita tadi. Mereka tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, saat itu para murid, orang-orang yang mengasihi Yesus, masih dalam suasana berkabung, masih dalam suasana sedih. Dan inilah pengalaman yang ada dalam bacaan kita. Dan ini sungguh pengalaman manusiawi. Seringkali dalam kedukaan ataupun pergumulan yang berat, kita meragukan sesuatu yang akan terjadi. Begitu juga para murid saat itu, di dalam rasa duka cita, di dalam rasa kehilangan, mereka meragukan kebangkitan Yesus. Dan ini adalah suatu sifat
di mana manusia terbawa arus dalam pikiran dan hatinya. Nah, dalam bacaan inilah kita mau diajarkan. Kita terkadang terlalu fokus terhadap masalah yang kita hadapi, tetapi kita tidak fokus kepada Tuhan kita Yesus, yang terkadang membawa kita kurang percaya. Dan hal ini yang sangat berbahaya. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan. Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti pada saat keraguan-raguannya, sehingga Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid secara berulang-ulang. Itu dapat kita telaah dari ayat 12 sampai ke 14. Dan dengan berbagai cara, di semua tempat dan waktu, Tuhan Yesus senantiasa menampakkan dirinya. Oleh sebab itu, janganlah ragu-ragu, tetapi yakinilah bahwa Yesus tetap berserta kita. Untuk hal inilah Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa dengan berbagai cara di dalam kasih kuasa-Nya, Ia selalu menyertai dan Ia selalu berserta kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini juga dikatakan, pergilah ke seluruh bumi disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai, yaitu ayat 15 sampai ke 20. Ini mau menyatakan, jika kita orang-orang yang tidak meragukan kebangkitan Yesus, maka itu berarti kita juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebangkitan-Nya dan kehidupan yang kekal. Juga kepada setiap utusan-Nya Allah memberikan perlengkapan yang cukup untuk mampu memberitakan Injil. Tak hanya itu, Ibu Bapak Saudara, Ia juga berjanji senantiasa menyertai umat-Nya sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu mau mengingatkan dan
menyelamatkan kita. Dialah Raja di atas segala raja, yang memberikan tempat di surga bagi setiap orang percaya kepadanya. Pemberitaan Injil keselamatan ini harus terus kita lakukan, baik selaku pribadi, yaitu gereja yang hidup, juga selaku persekutuan gereja di tengah-tengah panggilannya. Tantangan dan pergumulan, bahkan tekanan, pasti terus mewarnai di dalam perjalanan pelayanan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Dia pasti memberikan tanda-tanda untuk menopang pelayanan, sehingga kita pun mampu berkata, sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, sekalipun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap semangat, kita tetap percaya, bahkan kita semakin taat dan mengamankan. Di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Ia tetap menyertai, menjaga, dan memberikan kita yang terbaik. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Bentiburan orang yang berarti benar, menghadapkan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Kita akan memberikan persembahan. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkanlah kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, karena ini ibadah online, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening GPIB Marta Subang atau mengantarkannya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi persembahan. Aku bawa Tuhan
Mari kita doakan persembahan yang sudah terkumpul ini, kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan berkat yang Kau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami hari ini, agar menjadi berkat di tengah gereja Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam firman Engkau telah menyatakan kepada kami peristiwa kenaikan biarlah menjadi bagian kesaksian dan tugas panggilan kami untuk mewartakan kebesaran dan kebenaran kasih kuasa. Peristiwa kenaikan membuktikan bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta di kerajaan sorga. Iman kami semakin kuat, kehidupan kami biarlah semakin berserat di dalam setiap tuntunan kuasa dan firman Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dengan firman yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman yang telah kami dengar saat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintahan yang ada, anak-anak Tuhan yang hidup dalam pemerintahan. Begitu juga kami yang ada di Subang. Tuhan memberkati pemerintahan Subang ini. Ya Bapa yang terkasih, kami menyerahkan juga pelayanan gereja-Mu di seluruh permukaan bumi, secara khusus bagi jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang pada saat ini Tuhan dalam kelemahan. Tuhan Yesus ikut campur tangan dan Tuhan memberkati obat yang dia minum. Begitu juga pelayanan dari keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga pelayanan gereja. Tuhan ikut campur tangan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati di dalam segala keberadaan, segala kemampuannya. Kami naikkan doa kami demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, selamat kita bersama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua tetap menjaga kesehatan. Ingat Bapak Ibu, jaga kesehatan untuk anak-anak kita, untuk keluarga, untuk orang tua kita. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan yang tidak berguna. Salam sehat.